makam perempuan tersebut dan Rasulullah mensolati jenazah perempuan tersebut sebagaimana mensolati jenazah mayit yang belum dimakamkan. Ini dalam hadis ini terdapat beberapa korelasi hukum fikih. Pertama, boleh orang itu mensolati jenazah yang sudah dimakamkan apabila kita belum mensolatinya. Ya, kalau kita umpamanya ngejar kepingin mensolati jenazah kerabat kita, atau mungkin orang yang kita cinta, atau guru kita, sahabat kita, sampai di tempat ternyata sudah dimakamkan. Bukan berarti setelah dimakamkan terus kita putus tidak bisa mensolati dia. Kita tetap boleh mensolatinya di makamnya, dan kita menghadap kiblat, takbir 4 rakaat, dan kita lakukan salat jenazah seperti biasa. Ini amalan Nabi. Tapi banyak orang yang kadang-kadang belum tahu kalau terlambat sholat jenazah, ya sudah tidak mensolati jenazahnya karena sudah merasa terlambat dan telat. Sebenarnya masih bisa disolati walaupun sudah dimakamkan. Jadi ini salah satu hukum fikih yang mungkin untuk kita penting. Kalau kita ingin mensolati jenazah orang yang kita cinta, yang kita muliakan, ternyata kita terlambat, nggak masalah. Kita di makamnya kita sholat jenazah seperti biasanya, supaya kita nggak sampai ketinggalan kemuliaan mensolati jenazah. Sebab dalam suatu hadis dikatakan, man shalla ala maghfurin ghufira lahu. Barang siapa mensolati jenazah yang orang itu jenazahnya itu diampuni oleh Allah, ini orang yang baik, maka kita yang mensolati jenazah diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita. Karena itu kita pentingkan kalau ada orang yang meninggal dunia dari kaum muslimin muslimat, apalagi kalau meninggalnya itu di umur-umur yang sudah sepuh, maka kita usahakan mengikuti sholat jenazahnya, karena kita berharap dengan mensolati jenazah yang diampuni kita mendapat ampunan dari Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini untuk sekedar tambahan wawasan. Jadi kadang-kadang wonten tiyang niku nek badhe salat jenazah kok keri nggih pun mboten kepengin melih nggih wis dianggap telat. Niku nggih saene nek pun telat tetep salat jenazah teng makamipun setelah dimakamkan. Niki semangat dalam mensolati jenazah. Tapi kadang-kadang nggih wonten sing terlalu semangat salat jenazah ping 4. Wis nolati nang omah melu nolati nang masjid. Gitu. Mangke bantu nolati teng masjid melu salat mulih teng melanggar. Nah niki nggih termasuk boten disunnahke. Kata para ulama, mensolati jenazah itu tidak dianjurkan berulang-ulang. Sekali cukup. Kalau jenengan sudah mensolati jenazah di rumahnya sebelum diberangkatkan ke masjid, maka di masjid kita tidak perlu ikut sholat jenazah lagi. Cukup 1 kali. Kalau kita di rumahnya belum ikut sholat jenazah, maka boleh mensolati jenazah di masjid atau di tempat yang lain. Intinya mengulang-ulang sholat jenazah bukan suatu hal yang sunnah, bukan dianjurkan. Ya, sesuatu yang kata para ulama, ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan itu mubah tapi khilaful aula. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setelah saya mensolati jenazah beliau di pemakaman yang masih ada di situ keluarga besar putra putri beliau, masya Allah saya senang sekali bertemu waktu itu dengan beliau-beliau, khususnya Pak Devri dan kakanda beliau yang dengan kursi rodanya masih setia bersama adik-adiknya. Alhamdulillah, dan saya dapat cerita bahwa almarhumah ini meninggal di umur 87 tahun. Masya Allah, ini suatu hal yang istimewa. Orang yang sudah mencapai umur 80 tahun dalam kondisi muslimah, dalam kondisi taat kepada Allah, maka Allah itu malu untuk menyiksa dia. Dalam satu hadis, a'dzarallahu ala rajulin aw ala 'abdin
balagha 80 sanatan fil Islam au kama qala. Kalau ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah dipanjangkan umurnya sampai 80 tahun bahkan lebih dalam kondisi Islam, dalam kondisi beramal agama Islam, maka orang itu sudah Allah malu untuk menyiksa dia. Masya Allah ya, jadi ini salah satu hal yang khusus. Tidak banyak orang yang zaman sekarang umurnya sampai 80 tahun. Rata-rata saat ini zaman kecepatan ya, zaman kecepatan dan percepatan. Nopo-nopo kok cepet niku. Nggih, kadang-kadang malah nyerempet-nyerempet kematian yo cepet. Masya Allah nggih. Terus rata-rata tiyang ini sedo niku 55, 52 sedo. Kadang-kadang muda sithik swidak loro telu sedo, 73 mun sedo mun. Arang dan jarang orang itu mencapai 80 tahun. Maka almarhumah ini saya yakin beliau di sisi Allah punya satu khususiyah. Diberikan umur panjang sampai 80 tahun. Bahkan lebih 87 tahun. Dan bukan hanya panjang umur sampai 87 tahun masih kuat ibadah ya. Putra-putra beliau cerita, Pak Adi Devi cerita bahwa malam itu masih qiyamul lail, masih tahajud. Luar biasa, sudah umur 87 tahun masih qiyamul lail, masih tahajud. Inilah tanda orang yang diberi oleh Allah derajat tinggi di akhirat. Bahwasanya beliau perempuan yang dikhususkan oleh Allah mencapai umur 80 tahun dalam kondisi masih kuat ibadah, kondisi masih kuat tahajud, masih kuat qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan berkah beliau kita ketularan, diberikan oleh Allah panjang umur dalam kondisi taat dan ibadah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu, manusia itu 4 macam. Ada orang yang umurnya pendek, amalnya baik. Amalnya baik, tapi sayang umurnya pendek. Ke masjid rajin, pengajian rajin, dengan saudara baik, sosialnya baik, cinta pengajian, cinta ulama, senang ngaji Al-Quran. Ya Allah, sayang baru 45 tahun sudah meninggal dunia. Baru 40 tahun meninggal dunia, baru 35 meninggal dunia. Ini orang yang baik amalnya, pendek umurnya. Nah, orang yang semacam ini baik tapi sayang pendek umurnya. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita ini andai kata kok jatahnya itu pendek, kita alhamdulillah diberi taufik untuk beramal baik. Jenengan semua senang ke masjid, senang sholat, senang ibadah, alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Kita nggak tahu sampai berapa umur kita. Maka untuk mengantisipasi supaya kita andai kata jatah kita itu nggak panjang, kita masih punya amal yang berlanjut, maka perbanyaklah 3 hal. Pertama, kita perbanyak wakaf, Bapak Ibu. Wakaf. Ada pembangunan masjid, ikutlah wakaf walaupun 1 meter. Ada pembangunan pesantren, wakaflah walaupun berapa persen. Wakaf, segala amal yang sifatnya wakaf, pahalanya berlanjut sampai hari kiamat, tidak putus. Maka perbanyaklah wakaf. Zaman sahabat Nabi dengan Nabi itu paling senang mereka wakaf. Ada sahabat Nabi namanya Abu Talha. Abu Talha ini punya kebun yang indah, yang rindang, yang bagus. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dengan tahu kan kebun saya yang rindang, yang di kampung ini. Iya, kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya kepingin amal untuk pahala yang berlanjut. Kata Rasulullah, wakafkan. Maka dia mewakafkan kebun itu untuk kaum muslimin, untuk kemaslahatan Islam dan dakwah Islam. Begitu juga Ibnu Umar, sahabat Umar, khalifah Nabi, mewakafkan tanah untuk kaum muslimin. Bahkan yang pertama kali mewakafkan tanah Nabi sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Rasulullah pindah dari kota Mekah ke Madinah,
Rasulullah membangun masjid itu tanahnya yang beli Nabi. Tanah Masjid Nabawi yang beli Nabi sendiri dengan uang beliau sendiri. Kanjeng Nabi tumbas karena itu tanah milik dua anak Yahudi. Ada orang Yahudi masih muda punya tanah itu, kemudian Rasulullah menawar tanah itu dan dibeli dari mereka. Setelah dibeli oleh Nabi, dibangunlah Masjid Nabawi. Waktu itu kecil, 10 kali 10. Setelah dibeli oleh Nabi, diwakafkan oleh Nabi. Pertama orang yang wakaf adalah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah sekarang Masjid Nabawi sudah luas, Masya Allah ya, sampai sebegitu luasnya bisa menampung sampai 2 juta, 3 juta orang dalam satu waktu. Dan sekarang masih ada perluasan lagi. Sahabat-sahabat pun begitu. Sayyidina Utsman, orang yang paling hobi wakaf, sampai beliau mewakafkan sumur yang sampai sekarang itu harta kekayaan Sayyidina Utsman masih diwariskan dan menjadi manfaat bagi kaum muslimin. Padahal sudah berumur 1400 tahun lebih. Harta benda Sayyidina Utsman masih punya rekening wakaf Utsman bin Affan sampai sekarang. Bahkan kemarin saya waktu di Madinah ketika umrah, saya lihat gedung itu hotel merupakan hotel wakaf. Hotel ini adalah wakaf atas nama Sayyidina Utsman bin Affan yang kemaslahatan dan keuntungannya untuk kaum muslimin, untuk para kaum muslimin yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, untuk mengantisipasi mati mendadak nggak punya bekal, tiba-tiba kita ditamui Israel belum punya sanggup. Nah, segera wakaf. Senanglah wakaf. Ya, kalau ada pembangunan masjid atau apa pesantren atau kemaslahatan muslimin, wakaflah. Karena wakaf itu tidak akan pernah putus pahalanya, sehingga menjadi aliran pahala bagi orang yang wakaf ketika dia sudah di alam kubur. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang wakaf umpamanya tanah di Muhajirin ini, Masjid Muhajirin, mungkin yang wakaf sudah mati berapa tahun yang lalu. Yang andil wakaf sudah meninggal setelah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Tapi pahala mengalir terus ke alam kuburnya. Terus gak pernah putus. Setiap ada orang sholat, tiap pengajian, tiap ada orang zikir di masjid itu, dia dapat pahala, dapat profit sharing. Ya, maka kita insya Allah ya, juga almarhumah kalau memang anak-anaknya kepingin ibundanya beliau walaupun sudah punya amal, kepingin ditambah, boleh anak-anaknya wakaf atas nama ibundanya. Ada seorang sahabat Nabi yang ibunya wafat dan dia dalam kondisi tidak di rumah. Ketika sampai ke Madinah, dia merasa kehilangan betul ibunya. Setelah dia nggak ada di rumah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan saya tidak di rumah. Saya ingin menebus kesalahan dan kekurangan amal saya ini, sampai bagaimana supaya saya bisa mengobati kekecewaan hati saya. Kata Rasulullah, amalkan suatu amalan yang pahalanya untuk ibumu. Kata Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wakafkan sesuatu atas nama dia. Inilah anjuran Nabi untuk seorang anak, bagaimana terus berbakti pada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah di alam barzakh, di alam kubur. Anak bisa mewakafkan sesuatu atas nama beliau, almarhum atau almarhumah, dan pahalanya mengalir untuk mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang kedua, ada orang amalnya bagus dan umurnya panjang. Ini yang the best, Masya Allah. Seperti almarhumah ini, 87 tahun, Masya Allah. Ini termasuk orang-orang yang langka. Tonggo kulon itu gada koncon itu ya, sing seumur kali kulon itu, sing seton itu tak itu pun wonten 40. Kulon itu anggar kadang-kadang bengi-bengi iki jojoku giliranku gitu. Kulon itu kadang-kadang wedi mati kok. Ya toh, wah kiai wedi mati kok. Ya toh, soalnya dereng anak-anak dereng do gede-gede durung do nikah, kadang-kadang mikir ya Allah kena mati piye gitu. Ya toh.
Dados niku kula mikir, ya Allah, kanca-kanca mun sedo. Dados kita boleh kita mengambil pelajaran dari ibunda kita almarhumah Ibu Sofiyatun ini, betapa berharganya beliau di sisi Allah, dipanjangkan umur sampai 87 tahun dan dalam kondisi muslimah, beramal yang baik. Ini yang hebat Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Alhamdulillah saya waktu ngaji di kota Madinah itu dapat ijazah. Orang kalau mau kepingin panjang umur ada caranya Pak. Niki sampean kula paringi bocoran. Namanya ngamal kene iki insyaallah Israel megah metamu. Ya metamu ki wonten nang sampean nggo sik. Orang yang kepingin panjang umur senang silaturahim. Itu jelas dari sabda Nabi. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ini sebab panjang umur dan murah rezeki, luas rezeki. Masya Allah. Nggak pakai dibantah, sudah real kita lihat di depan mata kita. Berapa banyak orang yang kita lihat, Masya Allah, rezekinya luas, berkah hidupnya, panjang umurnya dari berkahnya mereka berbakti kepada orang tua dan silaturahim yang kuat. Ditambah lagi, orang kalau kepingin hidupnya panjang, dia kepada Allah meniatkan hidupnya manfaat bagi orang lain. Jadikan ya Allah, hidup saya ini manfaat bagi banyak orang. Apa saja, di lini apapun, mau terkait masjid, kita ngurusi masjid rumahnya Allah, kita berkhidmah kepada agama, berkhidmah kepada umat dengan dakwah kita, dengan uang kita, dengan apa saja. Apabila kita niat hidup ini untuk bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah umur kita diawetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fa'amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Apabila ada orang yang dia penuh manfaat kepada banyak manusia, maka Allah menjadikan dia awet di muka bumi, diawetkan. Jadi tiang niku seneng, ya Allah, wonten tiang sing ngeten niki sae, angger Ramadan kok mesti bukan 1000 bungkus untuk para orang-orang yang di jalanan buka puasa. Orang yang mendapat buka puasa itu senang, moga-moga sing ngamal buka pertakjilan niki bodowo umur itu dongake. Karena apa? Karena dia beramal kebaikan, manfaat bagi banyak orang. Maka perbanyaklah suatu amalan yang manfaatnya bagi banyak orang, sehingga itu menjadi sebab kita diberikan oleh Allah umur yang panjang yang manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Termasuk daripada amalan para ulama, tiang niku nek kepengin boten mati mendadak, boten sedo mendadak. Saniki niku kata lo mati mendadak niku Pak. Ya toh? Wong nang lawang niku linggih niku terus ana kabar napa ngoten langsung kaget jantung sedo. Ya toh? Nek wonten tiyang niku amalan supaya tiyang boten mati mendadak. Ya, ini bukan satu hadis tapi ini satu mujarrabat amalan para kiai, para ulama. Tiyang niku nek maos ayat At-Taubah terakhir 2 ayat. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat dari surat At-Taubah yang terakhir ini kalau dibaca 7 kali, dibaca pagi, maka insya Allah tidak meninggal mendunia mendadak di hari itu sampai maghrib, jaminan. Kalau dibaca malam, ba'dal maghrib, insya Allah sampai subuh Israel boten metamu tentunya. Amin melakukan ini, insya Allah. Ya, terutama sing pun pitung dosa, amin pun ngasar loh. Pitung dosa itu pun ngasar loh. Julungkan di maghrib itu mungkin. Ya tak? Nah, ini kita amin maaf. Angger esok, laqad ja'akum rasulun sampai akhir ayat. Rabbul Arsyil Azim. 7 kali. Insya Allah sampai panjang umur sampai maghrib. Ba'da maghrib maos meneh pitung ambalan meke sampai takkan subuh awet. Alhamdulillah. Nggih. Diwaos. Insya Allah niki mujarrab. Nggih, kula kadang gadah guru niku Masya Allah ngamalaken amalan-amalan sing ngeten niki diparingi dawa umur.
Ya, ada salah satu guru saya meninggalnya itu 83 meninggalnya. Itu beliau juga mengijazahkan amalan ini. Dan banyak ulama-ulama panjang umurnya karena barokah 2 ayat dari At-Taubah ini, barokah Al-Quran, panjang umur. Jangan apa lagi, ampun nganti lali, mungkin sampai lali kok tekan Israel DC repot gitu. Mungkin uang sol yang dibuka nih At-Taubah terakhir nih, 2 ayat terakhir ya, laqad ja'akum ngantos akhir nih. Niki ijazah para ulama saged tinggi amalan. Amin Allahumma. Bapak Ibu, yang ketiga, ada manusia itu panjang umurnya, jelek amalnya. Ini yang paling celaka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat semacam ini. Amin Allahumma. Ya, wong sing dawa umure duraka ngamale ya Firaun niku. Firaun niku umure 300 tahun. Unjul 300 tahun lebih umurnya Firaun. Dan dia nggak pernah sakit selama 300 tahun. Saking gak tahu loro, mboten nate sakit, sombong. Dengan kesombongannya itu sampai dia mengaku sebagai Tuhan sesembahan kaum Kipti atau Egypt, orang-orang Mesir kuno. Sehingga Allah murka kepada Firaun dan dimatikan dengan tenggelam di air dan diabadikan jasadnya di Kairo sebagai contoh dan sebagai pelajaran bagi manusia sampai hari kiamat. Inilah akibat dan ending bagi orang yang sombong. Firaun itu jasadnya wonten Pak. Nggih, sampeyan teng Mesir niku wonten apa namanya ruangan untuk melihat Firaun yang sudah dimumikan. Saya sudah pernah ke sana tahun 98. Waktu saya ngaji di Timur Tengah, wah Firaun ini meringis gini ya, meringis lah. Firaun ditontonan, ngaku Tuhan tapi mati. Ya, hampir kapan-kapan moga-moga iso nontonin Firaun nang Mesir. Ya bayar. Urunan apa dibayari? Bayari. Dan mungkin beliau Pak Mahfud bisa mencari solusi. Amin. Sesepuh kita. Ya, para bapak, para ibu, dados ya, na'udzubillah, jangan sampai kita ketularan sifat panjang umurnya, jelek amalnya. Keempat terakhir, orang yang jelek amalnya, pendek umurnya. Niki ya elek nih rada lumayan. Boten patya elek. Para bapak, para ibu, inilah hikmah-hikmah yang kita ambil dari Ibu Sofiatun almarhumah. Dan kita melihat terakhir yang saya ingin singgung dari beliau almarhumah ini, Masya Allah, diceritakan oleh keluarga beliau wafatnya dengan mudah dan dengan tidak ada yang namanya susah atau teriakan atau rasa kesakitan, mudah dengan gampang. Diceritakan oleh keluarga beliau ya, seperti orang yang tidur, seperti orang yang Masya Allah ya, dengan mudahlah Allah wafatkan beliau. Ini tanda termasuk orang yang insya Allah ahlul khair, ahlul jannah. Meninggalnya itu mudah, ringan. Ya, wonten tiyang niku sedone niku Masya Allah, sakaratnya itu sampai orang melihat tuh kasihan. Wonten teng desa kula teng Purwodadi niku wonten tiyang niku sedo nyawane dijabut balikne, sampai tiyang sing sekitarnya itu merasa kasihan. Seperti mati hidup berkali-kali. Ternyata dia adalah seorang penjual khamr. Nauzubillah min dzalik. Ini ya, orang-orang yang semacam ini ya, orang-orang yang diberi oleh Allah satu akibat untuk pelajaran bagi kita semua. Almarhumah Masya Allah meninggalnya ringan, meninggalnya gampang ya, meninggalnya penuh dengan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, orang-orang yang nafsunya, jiwanya, ruhnya tenang karena sudah dekat dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya, yang perlu kita cari Bapak Ibu. Kita semuanya sadar bahwa kita semuanya akan menyusul
orang tua kita di alam kubur, dan kita semuanya sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang meninggal, kita disunahkan apa? Membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata sing apa tapi artinya gak ngerti. Itu artinya iki apa yang ora ngerti. Nah, padahal penting orang tahu artinya. Inna lillah, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Semuanya hanya nunggu antrian saja. Nggih, bareng-bareng nggih monggo, riyin jenengan nggih sae. Pripun? Nggih. Kula kinten jenengan riyin nggih monggo. Jenengan dhisik kula keri nggih sae. Nggih padha wae. Dados niku mugi-mugi sedaya ingkang hadir dawa umur, amin Allahumma. Saya amali, amin Allahumma. Amin ya rabbal. Terakhir Bapak Ibu, kalau orang tua sudah meninggal, kita oleh Nabi diberikan ilmu. Jangan anggap orang sudah di alam kubur putus hubungan. Ini adalah akidah orang-orang non-muslim. Orang Islam diajarkan bapak, ibu, saudara, teman, kerabat kalau sudah wafat di alam kubur bukan berarti kabelnya putus. Kita tetap punya kabel dengan mereka. Karena itu kita tetap disunahkan mendoakan mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di antara sifat orang-orang saleh, di antara sifat orang-orang yang baik, dia selalu mendoakan kaum muslimin yang sudah mendahului mereka. Jadi dengan dalu-dalu, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin muslimat yang telah wafat mendahului kami. Doakan. Ini tanda orang muslim yang baik. Selalu mendoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Semua saudara kami. Sedaya ya ora sanggo syarat sing partene padha ya ora ono. Ya to. Utawa pilpres sami ya ora ono. Pokoke wong Islam kabeh sing musida di ngapura ya Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Maka kita jangan sampai melupakan orang-orang yang sudah wafat dan sudah di alam barzakh. Jangan dianggap putus hubungan sudah. Enggak. Ini masih ada kabel. Kalau kita doa, maka kita termasuk mengirim kebahagiaan untuk mereka, mendoakan mereka, terutama orang tua. Jangan sampai seorang anak bapak ibunya sudah sedo, setelah sholat nggak kirim fatihah, nggak kirim doa. Ini suatu hal yang saya kira kurang terhormat. Ya, sampai ada satu ulama dalam kitab tafsir Tabari, dinyatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau dari riwayat Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa di antara tafsir ayat Al-Quran, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Bagaimana caranya? Setelah sholat doakan orang tua, karena sholat itu bersyukur kepada Allah. Lalu bersyukur kepada orang tua, mendoakan orang tua setelah kita sholat. Maka setelah salat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan lupa doa Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nawwir qabrahuma ya Rabb, cahayai alam kubur orang tua kami. Ya Rabb, angkat derajat mereka. Ya Rabb, masukkan kepada mereka kedamaian, kesenangan. Itu harus kita tiap habis sholat jangan sampai lupa. Tanda orang-orang yang berbakti kepada guru, kepada orang tua, begitu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ma shallaitu salatan mundu 30 sanah illa wa da'autu lisyafi'i. Semenjak 30 tahun saya tidak pernah sholat satu kali sholat kecuali aku mendoakan guruku Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad bin Hanbal cerita 30 tahun, semenjak 30 tahun saya setiap kali sholat nggak pernah lupa doain guru saya Imam Syafi'i. Itu padahal guru, orang tua apalagi. Kalau kita habis sholat jangan lupa sebelum berdiri doakan orang tua, kirim Fatihah untuk orang tua. Saudara-saudara, ini adalah kabel yang penting dengan orang tua kita, yang orang-orang yang mendahului kita, jangan dilupakan. Sebab ada satu kaidah, orang yang melupakan para pendahulunya, dia akan dilupakan orang yang setelahnya. Man nasiyal awail nasiyahul awakhir. Niki cara napa nggih? Carane hukum napa niku? Hukum tanpa balas nggih. Nggih wong niku nek nglaleke sing dhisik-dhisik ki abe dilaleki anak putune. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini penting kita biasakan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita setelah sholat. Kedua, kita disunahkan mengirim pahala-pahala. Maka orang Jawa itu kali wali songon itu diulang ngeten niku. Nek ruahan ngeten niku wah, teng desa-desa niku kebek wong do nyadran niku. Ya, do selamatan ngirim ganjaran kangge wong tuane. Kiai malah paling enak nang desa, wayah ruang niki ingkung kebek iki. Kulo niku wingi ya sedina 5 ingkung niku. Wah, iki wis lemu tambah lemu niku. Erot ingkang ingkung masyaallah. Wong kiai niku pripun nggih? Ape nolak sugatan ora iso, tetapi saya dokter kan ngurangi mangan. Jadi kontradiksi kulo niku. Kulo niku kalau dokter misalnya Pak Ustaz sudah nggak boleh makan malam, ini sudah overload. Tapi nak bertamu tempat Devi disukati enak gak tak paham gak enak itu. Betul tego mulut. Ya niku salah satu contoh. Jadi akhirnya ya gue tetap makan nih adi nyenengin konco lillahi ta'ala ngoten mau. Ya toh insyaallah sehat ngoten mau. Ya toh amin Allahumma. Amin ya rabbal. Terus tiang-tiang Jawa niku diajarkan oleh Wali Songo. Ruah sebelum Ramadan kirim doa untuk orang tua almarhum almarhumah, ngumpulin saudaranya, ngumpulin kerabat tetangganya, baca yasin, baca tahlil, dan ini suatu amalan yang tidak dilarang dalam agama. Jadi ini ono wong mengatakan mengirim pahala Fatihah, mengirim pahala Quran, tahlil untuk orang mati itu bid'ah. Itu orang yang kurang jam terbangnya itu. Itu ngaji ini cenderung lulus nih bu. Ya. Ulama-ulama yang kaliber internasional, bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, ulama-ulama yang sudah diakui dunia, apalagi kalau ulama-ulama aswaja sudah nggak perlu lagi disebut. Semuanya sepakat bahwa mengirimkan pahala dari bacaan Quran, sedekah atau zikir, la ilaha illallah, tahlil dan sebagainya kepada orang yang sudah wafat itu tidak dilarang, tidak merupakan suatu amal bid'ah. Bahkan dalam madhab aswaja itu adalah suatu hal yang dianjurkan, disunnahkan. Dan ada sahabat Nabi namanya Ibnu Umar, beliau waktu mau wafat berwasiat, nek aku sedo go diwacake Quran sampai khatam nang kuburanku. Niki sahabat Nabi berwasiat begitu. Kalau ini suatu bid'ah nggak mungkin sahabat Nabi beramal begitu. Ibnu Umar itu sahabat Nabi berwasiat, nek aku wis sedo go diwacake Quran nang kuburanku sampai khatam, mulai Al-Fatihah sampai khatam, diwasiatkan begitu. Maka ini suatu amalan yang baik ya, seperti ini kebetulan juga 7 harinya beliau sudah mendekati Ramadan, maka ini suatu hal yang tahun depan mudah-mudahan bisa diulang oleh keluarga besar ini untuk mengirim pahala dan doa kepada almarhumah sekaligus bapak almarhum yang sudah sedo dahulu lebih lama. Ya, jadi didoakan dua-duanya untuk setiap tahunnya dikirim doa, dikirim pahala-pahala dari khataman Quran dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dan yang terakhir, salah satu amalan yang akan membahagiakan orang tua dan menjadi pahala dan berkah buat kita adalah menyambung silaturahim kepada orang-orang yang dahulu dekat dengan orang tua kita. Jadi termasuk sabda Nabi, min abarril birri an yasilar rajulu ahla wuddi abihi. Termasuk berbakti kepada orang tua yang paling hebat adalah engkau menyambung silaturahim kepada orang yang dulu dekat dengan ayahmu.
Terus ya, saudara-saudaranya Pak Devri ini punya satu kebersamaan yang luar biasa. Tiap hari nopo kumpul Pak Devri. Tiap hari Ahad itu kumpul di sini semua saudara beliau. Sedoso nih Pak Devri. 9 ini Wali Songo nih. Gitu. 9 saudara kumpul di sini semua tiap hari Minggu untuk menemui sang ibu. Masya Allah, luar biasa. Ini satu amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bisa kita tiru sebenarnya kalau kita mau meniru kebaikan ya. Kenapa? Karena kumpul-kumpul dengan orang tua yang sudah sepuh ini akan membahagiakan beliau dan juga akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah wafat bagaimana? Setelah wafat, supaya membahagiakan orang tua, kita sambung dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita dengan saudara nggak mau ngomong gara-gara rebutan warisan, gara-gara kita ada urusan dunia 10 juta, 30 juta, 100 juta. Berapa sih nilai dunia itu? Kok sampai menjadikan kita nggak mau ngomong sama saudara? Berapa sih nilai dunia? 1 miliar itu berapa? Apa nilai dunia dibanding pentingnya kita menyambung silaturahim dengan kerabat dan saudara, yang itu akan membuat senang orang tua kita. Kalau kita putus silaturahim, orang tua kita di alam kubur sedih mendengarnya, gak senang, dan mereka pasti mendapatkan berita yang kurang menyenangkan. Nah, saudara-saudara, pesan terpenting untuk kita semua dan beliau-beliau yang ditinggal oleh almarhumah, yuk setelah wafat beliau tambah dekat, tambah akrab, tambah silaturahimnya, terus menyambung kepada orang-orang yang dulu nyambung dengan ibunda mereka dan juga orang tua mereka, sehingga itu menjadi amal kebaikan bagi almarhum yang sudah di alam kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya kira saya tidak akan memperpanjang lagi tausiah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini Allah berkahi dan manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Terakhir kita berdoa bersama untuk doa tahlil. Saya yang dipasrai doa tahlil ini. Ada Habib Husain. Habib Husain doa Habib. Pak Kiai Sobari yang bagi-bagi acara, kalau bagian doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.